Sejak motor itu diberikan kepada Pak Rahmat, kehidupan Bowo berubah 180 derajat. Kini setiap pagi dia berjalan kaki keluar dari kontrakan, membawa tas berisi map dokumen dan laptop bekas yang masih tersisa. Jarak beberapa kilometer ia tempuh tanpa mengeluh. Banyak orang memandangnya dengan heran. Ada yang berbisik, "Itu kan Pak Bowo, dulu bos besar. Kok sekarang jalan kaki ya?" Bowo hanya tersenyum. Anehnya, sejak dia berhenti sibuk meratapi apa yang hilang, pikirannya justru terasa jauh lebih tenang. Dia mulai bangun sebelum subuh, beribadah lebih khusyuk, menuliskan target harian di sebuah buku kecil, lalu mengucapkan kalimat yang selalu sama setiap pagi. "Hari ini aku akan bekerja sebaik mungkin. Rezeki biar Tuhan yang mengatur." Maya melihat perubahan itu dan berkata pelan, "Mas, wajahmu sekarang memang lebih lelah, tapi hatimu jauh lebih damai daripada saat kita masih punya segalanya." 3 hari kemudian sebuah nomor tak dikenal menghubungi Bowo. Awalnya dia mengira itu kembali telepon dari penagih hutang. Dengan ragu dia mengangkat. "Selamat pagi, apakah benar ini Pak Bowo? Ini saya Arif. Dulu kita pernah bertemu di proyek pembangunan rumah sakit 5 tahun lalu, Pak." Bowo berusaha mengingat. "Oh iya Pak Arif. Saya ingat. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pria itu menjelaskan bahwa proyek yang sedang dia tangani mengalami banyak masalah. Biaya membengkak, jadwal berantakan, dan tim di lapangan kehilangan arah. "Pak Bowo, saya butuh orang yang berpengalaman. Banyak yang menyarankan nama Anda, Pak. Apa Bapak bersedia membantu sebagai konsultan?" Bowo terdiam beberapa saat. Sudah berbulan-bulan tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Kini, justru ketika ia tidak lagi memiliki jabatan apapun ataupun perusahaan yang dia punya, seorang datang menawarkan kepercayaan. Keesokan harinya Bowo mendatangi lokasi proyek dengan menumpang angkutan umum. Beberapa staf memandanginya sebelah mata karena datang tanpa mobil mewah seperti dulu. Namun setelah 2 jam meninjau lapangan, Bowo langsung menemukan sumber utama masalah yang selama ini tidak disadari tim proyek. Dia lalu menyusun strategi baru, mengubah alur distribusi material, memperbaiki jadwal kerja, dan memangkas pemborosan yang tidak perlu. Dalam waktu 2 minggu, proyek yang semula hampir gagal mulai berjalan normal lagi. Pak Arif menatap Bowo dengan kagum. "Sekarang saya tahu kenapa dulu perusahaan Bapak bisa sebesar itu, Pak Bowo." Sambil menyerahkan sebuah amplop honor, dia berkata, "Ini memang belum seberapa, Pak Bowo, tapi saya ingin Bapak membantu proyek-proyek saya yang lain, Pak." Bowo menerima amplop itu dengan mata berkaca-kaca, bukan karena jumlah uangnya, melainkan karena untuk pertama kalinya sejak bangkrut, seseorang kembali mempercayai kemampuan yang dia miliki. Malam itu Bowo dan Maya menghitung uang di atas meja makan sederhana. Setelah dipotong kebutuhan sehari-hari, masih ada sedikit sisa yang bisa mereka tabung. Maya tersenyum bahagia. "Mas, sudah lama ya kita nggak merasakan makan malam setenang ini." Bowo mengangguk pelan. "Dulu waktu punya 3 perusahaan, aku selalu berpikir uang adalah sumber ketenangan ya mah. Ternyata yang membuat hati tenang adalah saat kita masih diberi kesempatan untuk terus berusaha mah." Sejak hari itu proyek demi proyek kecil mulai berdatangan melalui rekomendasi dari mulut ke mulut. Bowo tidak lagi mengejar keuntungan besar. Dia fokus menyelesaikan setiap pekerjaan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Tanpa dia sadari, nama baik yang dulu dia bangun selama bertahun-tahun perlahan kembali hidup. Namun, tepat ketika harapan mulai tumbuh, sebuah mobil berhenti di depan kontrakan mereka. Seorang pria berjas turun sambil membawa koper hitam. Di belakangnya berdiri Pak Rahmat. Dia mengingat wajah itu, penjual cilok yang pernah menerima motor dari Bowo.
Dengan senyum misterius, Pak Rahmat berkata, "Assalamualaikum Pak. Hari ini saya datang bukan untuk mengembalikan motor itu Pak. Tapi ada seseorang yang sejak lama ingin bertemu dengan Bapak." Bowo mengernyitkan dahi. Ia sama sekali tidak mengenal pria tersebut. Dia belum tahu pertemuan beberapa menit berikutnya akan menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya. Bowo mempersilahkan Pak Rahmat dan pria berjas itu masuk ke kontrakan sederhana yang hanya berisi beberapa kursi plastik dan sebuah meja kayu. Pria itu memperhatikan setiap sudut rumah dengan tenang, lalu menoleh kepada Bowo sambil mengulurkan tangan. "Perkenalkan Pak, saya Hendra." Bowo membalas jabat tangannya. "Maaf, sepertinya kita belum pernah bertemu ya?" Pria itu tersenyum. "Benar, tapi saya sudah lama mendengar nama Bapak." Bowo semakin bingung. Pak Rahmat kemudian ikut berbicara. "Pak, beliau ini paman saya Pak." Bowo terkejut. Selama ini Pak Rahmat tidak pernah bercerita tentang keluarganya. Pak Hendra lalu mengeluarkan sebuah map dari dalam tasnya. "Pak Bowo, saya tinggal di Jakarta. Sudah hampir 20 tahun membangun perusahaan investasi dan properti. Beberapa minggu lalu saya pulang karena mendengar keponakan saya mengalami kecelakaan." Dia berhenti sejenak. Yang membuat saya terkejut bukan kecelakaannya Pak Bowo, tetapi cerita bahwa ada seorang pengusaha yang sedang bangkrut justru memberikan motor terakhirnya kepada ponakan saya ini. Ruangan menjadi hening. Bowo hanya menundukkan kepala. "Saya tidak melakukan apa-apa yang istimewa kok Pak Hendra." Pak Hendra yang sudah berusia hampir 80 tahun itu tersenyum. "Justru itu yang istimewa. Banyak orang mau berbagi saat rekeningnya penuh, tapi sangat sedikit yang tetap mau berbagi ketika hidupnya sendiri sedang kosong." Kalimat itu membuat Maya yang ada di belakang meneteskan air mata. Pak Hendra kemudian membuka map yang dibawanya. Di dalamnya terdapat proposal pembangunan kawasan pergudangan dan pusat distribusi baru. "Saya sedang mencari partner operasional Pak. Insya Allah modal saya ada, tim saya juga ada. Yang belum saya temukan adalah orang yang bisa saya percaya." Bowo langsung menggeleng. "Maaf Pak, saya masih punya banyak hutang. Nama saya juga sudah jelek di dunia bisnis Pak." Pak Hendra tersenyum tipis. "Saya juga bukan siapa-siapa Pak Bowo. Hanya dengan usia saya yang sekarang ini, saya jelas butuh partner Pak Bowo. Saya sudah memeriksa semuanya. Yang membuat perusahaan Bapak bangkrut bukan karena Bapak menipu, bukan karena Bapak korupsi, bukan karena Bapak main gila atau membawa kabur uang investor, tapi karena memang kondisi bisnis yang memang mengharuskan ini menjadi sangat sulit. Saya tidak sedang mencari orang yang tidak pernah gagal. Saya mencari orang yang tetap jujur saat gagal, Pak." Mata Bowo berkaca-kaca. Dia tidak pernah menyangka setelah begitu banyak orang menutup pintu, masih ada seseorang yang melihat nilai dirinya bukan sekedar angka. Pak Hendra lalu mendorong map itu ke arah Pak Bowo. "Saya ingin Bapak menjadi partner direktur operasional perusahaan yang baru ini Pak. Bukan sebagai karyawan, tapi benar-benar sebagai partner." Ruangan kembali sunyi. Bowo menoleh ke arah Maya. Maya hanya mengangguk pelan sambil tersenyum. Air mata mereka jatuh bersamaan. Dengan suara bergetar, Bowo berkata, "Pak, kenapa Bapak begitu yakin kepada saya?" Pak Hendra tersenyum. "Karena orang yang rela kehilangan motor terakhirnya demi menyelamatkan nafkah orang lain, Pak, tidak akan tega
menghancurkan kepercayaan orang yang bekerja sama dengannya. Beberapa bulan kemudian proyek pertama mereka berjalan sukses. Keuntungan memang belum sebesar bisnis Bowo dahulu, tetapi semuanya dibangun tanpa hutang yang berlebihan, dengan sistem keuangan yang jauh lebih sehat. Sedikit demi sedikit hutang lama mulai dicicil, nama baik Bowo mulai kembali pulih. Namun ketika dia mulai merasa hidupnya benar-benar bangkit, sebuah surat resmi datang ke kantor barunya. Bowo membukanya pelan. Wajahnya mendadak pucat. Maya yang melihat dari samping langsung bertanya, "Mas, surat apa itu, Mas?" Bowo mengangkat wajahnya dengan nafas memburu. "Ini gugatan baru, Ma. Nilainya jauh lebih besar daripada seluruh hutang yang sudah berhasil kita lunasi." Ruangan mendadak sunyi. Apakah ini ujian terakhir sebelum Bowo benar-benar bebas dari masa lalunya, atau justru awal dari badai yang lebih besar? Surat yang diterima Bowo ternyata berasal dari kurator perusahaan lamanya, salah satu kreditur yang mengajukan gugatan tambahan karena menganggap masih ada kewajiban yang belum diselesaikan. Nilainya mencapai miliaran rupiah. Maya yang melihat angka itu langsung terduduk lemas. "Mas, kita baru saja mulai bangkit, kenapa cobaan ini datang lagi ya, Mas?" Bowo memejamkan mata beberapa saat. Anehnya kali ini dia tidak panik seperti dulu. Dia menarik nafas panjang lalu tersenyum kecil. "Dulu aku takut kehilangan harta. Sekarang aku hanya takut kehilangan kejujuran." Keesokan harinya Bowo datang sendiri menemui pihak kreditur bersama kuasa hukumnya. Dia tidak berusaha menghindar apalagi melarikan diri. Selama berjam-jam mereka berdiskusi. Bowo membuka seluruh data keuangan, menjelaskan aset yang telah dijual, hutang yang sudah dibayarkan, hingga kondisi perusahaan yang sebenarnya. Setelah melalui proses audit ulang, terungkap sebuah fakta yang mengejutkan, bahwa besar nilai gugatan berasal dari pencatatan ganda yang terjadi saat proses likuidasi perusahaan. Kesalahan administrasi itu membuat angka kewajiban terlihat jauh lebih besar daripada yang sebenarnya. Setelah diverifikasi, jumlah hutang yang harus dibayar turun drastis. Bahkan sebagian kewajiban dinyatakan telah lunas. Bowo menundukkan kepala sambil mengucap syukur. Dia sadar keputusannya untuk bersikap jujur sejak awal telah menyelamatkannya dari masalah yang jauh lebih besar. Beberapa tahun kemudian perusahaan baru yang dibangun bersama Pak Hendra berkembang dengan sehat. Kali ini Bowo tidak lagi mengejar pertumbuhan yang terlalu cepat. Dia menolak pinjaman yang berlebihan, membangun dana cadangan perusahaan, dan memastikan setiap proyek memiliki resiko yang terukur. Di hadapan para karyawannya, dia sering berkata, "Jangan pernah membangun bisnis hanya untuk terlihat besar. Bangunlah bisnis yang tetap kuat ketika badai datang." Setiap kali melihat parkiran kantor yang mulai dipenuhi kendaraan operasional baru, Bowo selalu teringat motor tua yang pernah dia sedekahkan. Motor itulah yang mengajarkannya bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang masih sanggup kita berikan ketika hidup sedang berada di titik terendah. Suatu sore Bowo dan Maya berkunjung ke alun-alun kota. Dari kejauhan mereka melihat Pak Rahmat masih berjualan cilok. Bedanya kini dia menggunakan motor yang dulu dibelikan Bowo, dan di belakang motornya tertulis sebuah stiker kecil, "Rezeki akan menemukan jalan." Pak Rahmat menghampirinya sambil tersenyum. "Pak, sekarang saya sudah punya 3 gerobak cilok, Pak. 2 diantaranya dijalankan anak-anak muda yang dulu menganggur." Bowo tersenyum haru. "Alhamdulillah, berarti motor itu sudah memberi makan lebih banyak keluarga ya, Pak?" Pak Rahmat menjawab, "Bukan motornya yang mengubah hidup saya, Pak, tapi keteladanan Bapak."
Mata Bowo kembali berkaca-kaca. Saat itulah dia benar-benar memahami bahwa setiap kebaikan akan terus hidup, bahkan ketika pemberinya sudah melupakannya. Namun ketika mereka hendak pulang, ponsel Bowo kembali berdering. Nomor itu berasal dari luar negeri. "Selamat sore, apakah saya berbicara dengan Pak Bowo?" "Benar, saya sendiri. Nama saya Daniel. Saya mendapat rekomendasi tentang integritas Bapak dari Pak Hendra. Kami sedang mencari mitra untuk membangun proyek investasi bernilai ratusan miliar rupiah di Indonesia." Bowo terdiam. Pria di seberang telepon melanjutkan, "Tapi sebelum kami memutuskan, kami ingin mendengar langsung cerita mengapa seorang pengusaha yang pernah bangkrut masih bisa dipercaya begitu banyak orang, Pak." Bowo menatap Maya, dan Maya hanya tersenyum sambil mengangguk pelan. Kadang Tuhan tidak mengembalikan hidup kita ke titik semula. Tuhan membawa kita ke tempat yang jauh lebih baik, dengan syarat satu: kita tidak berhenti menjadi orang baik ketika dunia sedang tidak berpihak pada kita. Namun, apakah proyek investasi ratusan miliar itu benar-benar akan menjadi babak baru kesuksesan Bowo? Atau justru menjadi ujian terbesar yang belum pernah dia hadapi? Kita tunggu episode selanjutnya.